Gus Samsudin buat jera Wahabi, masukkan ke penjara bawah tanah. Ya. Mas Ahmed, ini kita dengar kabar ya. Ya. Kabar bahwasanya Wahabi ini kan senantiasa menyerang ya. Ya, betul. Menyerang, menyudutkan, memfitnah, menzolimi Gus Samsudin. Ya, benar. Gitu. Nah, apakah benar Mas Ahmed informasi yang beredar ada isu bahwasanya Wahabi-Wahabi ini tiba nanti suatu ketika akan dipenjara di bawah tanah oleh Gus Samsudin Ya. agar merasakan hidup ya, hidup susah, Benar. hidup sengsara, Betul. gitu, hidup tanpa dunia, gitu, hidup tanpa handphone, listrik dan Ya, lain-lain. betul. Jadi di bawah tanah itu seperti itu. Pandangan panjenengan gimana? Pandangan saya itu memang bakal memang benar ya, mereka akan dibawa ke penjara bawah tanah karena untuk supaya mereka ini ada efek jera. Jadi itu dimasukkan Gus Samsudin ke penjara bawah tanah itu tanpa ada penanganan atau lain-lain. Jadi dan dalam waktu yang kita tidak tahu kapan Gus Samsudin bisa membebaskan kembali sampai mereka benar-benar jerah dan betul-betul mohon ampun, tidak benar mengulangi kesalahan mereka yang sudah fatal. Yang sudah fatal ya. Jadi Mas Ahmed setuju kalau Wahabi-Wahabi ini dikurung di penjara bawah tanah? Sangat setuju. Kalau bisa pun Gus Kisroto masukkan juga ke situ biar gabung mereka. Yang jahat-jahat itu, apalagi kawan dia itu ini belum ada kita muncul lagi, kawan Kisroto, Ki Gembleng itu, yang pernah kita lawan di hutan kemarin. Ya, ini dia sekali saja muncul begitu bertarung, udah hilang lagi dia. Dan memang dasar Ki Gemblong sama juga kawan kamu Kisroto. Tapi kalau misalkan digabungkan, Mas Ahmed, di penjara bawah tanah, dipisahkan dong penjaranya ya. Wahabi dan Kisroto kan termasuk musuh juga. Benar. Itu harus dipisahkan berarti ya. Jadi ini pandangan panjenengan terkait dikurungnya Wahabi di bawah tanah ini sebetulnya disetujui nggak sama Gus Samsudin sendiri gitu loh Mas Ahmed? Ya, pasti. Kalau ini kan dari pandangan gitu, disetujui nggak gitu? Pasti insya Allah disetujui karena untuk lebih kebaikan, kebaikan mereka juga ini Wahabi yang sosok ilmunya tinggi ini, padahal menyimpang. Sebetulnya warga-warga sudah resah, pengen kali Gus Samsudin membasmi dia, cuman Gus Samsudin tidak mau, dia hanya untuk mencoba menyadarkan. Karena warga-warga banyak, ada juga sebagian dari keluarga mereka atau anak mereka yang ikut tersesat aliran mereka. Makanya warga itu benci dengan mereka. Mereka bukan benci dengan Wahabi ya, tapi orang-orangnya dan yang menyimpang-menyimpangnya. Oke ya, jadi memang pembahasan kita kali ini agak sedikit apa ya, mendahului daripada rencana-rencana Gus Samsudin. Betul. Tetapi senantiasa ini jadi pandangan buat para Wahabi ya. Sebelum Anda dikurung oleh Abah Gus Samsudin, betul ya, sebaiknya panjenengan ini bertobat gitu, karena memang sudah terlalu banyak meresahkan masyarakat pondok khususnya. Bahkan, Mas Ahmed, salah seorang keluarga dari warga pun ada yang tersesat di bawah ini. Iya, makanya Wahabi-Wahabi ini sebetulnya sampai kapan mereka jera melakukan hal-hal yang seperti itu, ya kita juga belum tahu siapa yang mendasari mereka itu untuk melakukan itu pun kita belum tahu. Kan gitu. Kalau dari Kisroto belumnya ibaratnya bermusuhan lah, nggak mungkin lah bosnya Kisroto kan, Wahabi ini. Karena mereka bermusuhan. Jadi Wahabi ini dasarnya memang kelompok itukah yang dibuat kemudian dengan tujuan menyerang Gus Samsudin, menjatuhkan Gus Samsudin, menghancurkan Gus Samsudin, atau memang ada sosok tertentu yang menyuruh Wahabi ini ya? Kalau kemarin kita sempat berpikir pesulap merah nih. Bukan. Di bawah Wahabi ini ada pesulap merah ini. Ada di seseorang yang cuman dia tidak mau dirahasiakan. Dia ingin yang tujuan utama dia itu tadi menguasai pondok pesantren, membuat pondok terbesar Wahabi. Makanya dia berambisi ingin merampas pondok Gus Samsudin. Santri-santri Gus Samsudin yang mau ikut dikasih masuk, yang tidak akan dibasmi mereka atau diusir. Benar. Jadi kayak mana menurut Mas Ahmed ini? Kalau bosnya nggak ada gitu ya? Nah, karena suatu saat nanti pasti
akan muncul siapa dalang di belakang mereka ini. Makanya mereka ini selalu berani menentang Gus Samsudin dan ajarannya pun selalu menyimpang. Iya, seperti itu ya. Ya. Jadi buat teman-teman itu pandangan dari Mas Samet terkait dengan penjara bawah tanah yang akan mengurung ya para Wahabi. Biar ada efek jerah sama biar mereka. ada Biar benar-benar tobat, tidak ada mengganggu-ganggu Gus Samsudin dan pondok-pondok pesantren yang lain. Siap. Oke, sampai sini dulu. Assalamualaikum. Gus Samsudin buat jera Wahabi, masukkan ke penjara bawah tanah. Ya. Mas Samet, ini kita dengar kabar ya. Ya. Kabar bahwasanya Wahabi ini kan senantiasa menyerang ya. Iya, betul. Menyerang, menyudutkan, memfitnah, menzolimi Gus Samsudin. Iya, benar. Gitu. Nah, apakah benar Mas Samet informasi yang beredar ada isu bahwasanya Wahabi ini tiba nanti suatu ketika akan dipenjara di bawah tanah oleh Gus Samsudin agar merasakan hidup susah, hidup sengsara, gitu, hidup tanpa dunia, gitu, hidup tanpa handphone, listrik dan lain-lain. Jadi di bawah tanah itu seperti itu. Pandangan panjenengan gimana? Pandangan saya itu memang benar ya, mereka akan dibawa ke penjara bawah tanah karena untuk supaya mereka ini ada efek jerah. Jadi itu dimasukkan Gus Samsudin ke penjara bawah tanah itu tanpa ada penanganan atau lain-lain. Jadi dan dalam waktu yang kita tidak tahu kapan Gus Samsudin bisa membebaskan kembali sampai mereka benar-benar jerah dan betul-betul mohon ampun, tidak benar mengulangi kesalahan mereka yang sudah fatal. Yang sudah fatal ya. Jadi Mas Samet setuju kalau Wahabi ini dikurung di penjara bawah tanah? Sangat setuju. Kalau bisa pun Kisroto masukkan juga ke situ biar gabung mereka. Yang jahat-jahat itu, apalagi kawannya itu ini belum ada kita muncul lagi, kawan Kisroto, Ki Gembleng itu, yang pernah kita lawan di hutan kemarin. Ya, ini dia sekali saja muncul begitu bertarung, udah hilang lagi dia. Memang dasar Ki Gembleng sama juga kawan kamu Kisroto. Tapi kalau misalkan digabungkan, Mas Samet, di penjara bawah tanah, dipisahkan dong penjaranya ya. Wahabi dan Kisroto kan termasuk musuh juga. Benar. Itu harus dipisahkan berarti ya. Jadi ini pandangan panjenengan terkait dikurungnya Wahabi di bawah tanah ini sebetulnya disetujui nggak sama Gus Samsudin sendiri gitu loh Mas Samet? Ya, pasti. Kalau ini kan dari pandangan gitu, disetujui nggak gitu? Pasti Insya Allah disetujui karena untuk demi kebaikan, kebaikan mereka juga ini Wahabi yang sosok ilmunya tinggi ini, padahal menyimpang. Sebetulnya warga-warga sudah resah, ingin kali Gus Samsudin membasmi dia, cuman Gus Samsudin tidak mau, dia hanya untuk mencoba menyadarkan. Karena warga-warga banyak, ada juga sebagian dari keluarga mereka atau anak mereka yang ikut tersesat aliran mereka. Makanya warga itu benci dengan mereka. Mereka bukan benci dengan Wahabi ya, tapi orang-orangnya dan yang menyimpang-menyimpangnya. Oke ya, jadi memang pembahasan kita kali ini agak sedikit mendahului daripada rencana-rencana Gus Samsudin. Betul. Tetapi senantiasa ini jadi pandangan buat para Wahabi ya. Sebelum Anda dikurung oleh Abah Gus Samsudin, ya, sebaiknya panjenengan ini bertobat gitu, karena memang sudah terlalu banyak meresahkan masyarakat pondok khususnya. Mas Samet. Salah seorang keluarga dari warga pun ada yang tersesat di orang ini. Iya, makanya Wahabi ini sebetulnya sampai kapan mereka jera melakukan hal-hal yang seperti itu, ya kita juga belum tahu siapa yang mendasari mereka itu untuk melakukan itu pun kita belum tahu. Kan gitu. Kalau dari Kisroto belumnya ibaratnya bermusuhan lah, nggak mungkin lah bosnya Kisroto kan Wahabi ini. Karena jadi mereka bermusuhan. Jadi Wahabi ini dasarnya memang kelompok itukah yang dibuat kemudian dengan tujuan menyerang Gus Samsudin, menjatuhkan Gus Samsudin, menghancurkan Gus Samsudin, atau memang ada sosok tertentu yang menyuruh Wahabi ini ya? Kalau kemarin kita sempat berpikir pesulap merah nih. Bukan. Di bawah Wahabi ini ada pesulap merah ini. Ada seseorang yang cuman dia tidak mau dirahasiakan. Dia ingin
yang tujuan utama dia itu tadi menguasai pondok pesantren, membuat pondok terbesar Wahabi. Makanya dia berambisi ingin merampas pondok Gus Samsudin. Dan santri-santri Gus Samsudin yang mau ikut dikasih masuk, yang tidak akan dibasmi mereka atau diusir. Benar-benar. Jadi kayak mana menurut Mas Ahmed ini? Kalau bosnya nggak ada gitu ya? Nah, karena suatu saat nanti pasti akan muncul siapa dalang di belakang mereka ini. Makanya mereka ini selalu berani menentang Gus Samsudin dan ajarannya pun selalu menyimpang. Iya, seperti itu ya. Ya. Jadi buat teman-teman itu pandangan dari Mas Ahmed terkait dengan penjara bawah tanah yang akan mengurung ya para Wahabi. Biar ada efek jerah sama biar mereka. ada Biar benar-benar tobat. Tidak ada mengganggu-ganggu Gus Samsudin dan pondok-pondok pesantren yang lain. Siap. Oke, sampai sini dulu. Assalamualaikum.